Seteru panas antara Gali Ginanjar dan Fairuz Rafiq, sang mantan istri, rupanya kian meletup. Pasca ditantang 1 miliar rupiah oleh Fairuz, Gali pun membalas tantangan tersebut dengan menunjukkan segepok bukti. Di waktu yang sama, hari Senin kemarin, pihak Fairuz pun mulai menunjukkan aksinya mempidanakan Gali dengan 3 lapis pasal. Nah, apakah Gali akan gentar dengan langkah baru Fairuz yang mengambil jalur hukum? Simak liputannya hanya di Was-Was berikut ini. Ini sekali lagi saya tantang, oke? Senin kami siap datangkan, di mana dan kapan kita jambangin. Kali kita datangi, tunjukkan dulu bank transfer, dan dia akan bawa duit 1 miliar sebagai uang taruhannya. Iya, betul. Oke? Iya. Tapi dia juga harus bawa baju rok, baju perempuan. Mendingan bawa roknya dulu. Roknya. Kalau kalah dia pakai baju perempuan, kalau dia menang dikasih 1 M. Tantangan Fairuz Rafiq dengan sang pengacara lengkap dengan janji uang 1 miliar rupiah hari Senin kemarin terjawab sudah. Seperti yang dijanjikan, tepat pada hari Senin kemarin, Hotman Paris, pengacara Fairuz, melayangkan surat kepada pihak Gali Ginanjar dan mengurai tanggapan yang mengejutkan. Pasalnya, Gali dan pengacaranya tidak hanya menguak jajaran syarat yang diajukan oleh pihak Fairuz, tapi Gali pun balik tak kalah sengit. Jadi pada hari ini, jam 8.00 pagi, kantor law firm kami telah menerima tanggapan dari rekan sejawat Dr. Hotman Paris, di mana dalam surat itu mengiyakan kesanggupan untuk bertemu pada tanggal 16. Tetapi yang menjadi persoalan adalah pertemuan itu harus mensyaratkan beberapa hal. Yang pertama, pernyataan pengakuan hutang. Yang kedua, pernyataan berkaitan dengan bukti-bukti yang menurut kami adalah tidak relevansi dengan persoalan yang dihadapi oleh Fairuz, saudari Fairuz Rafiq dengan Mas Gali, terfokus kepada persoalan anak. Hanya karena saya sangat menghargai dan menghormati bapaknya Rafiq. Tapi dengan begini caranya, saya akan mengganti nama anak saya yang tanya King Fahd Rafiq menjadi King Fahd Ginanjar. Dan seolah ingin membuktikan bahwa dirinya benar-benar menafkahi Faaz sang putra dan tidak seperti yang dituduhkan Fairuz, Gali pun menghubungi guru sekolah Faaz via telepon. Dan hasil perbincangan antara Gali dengan guru Faaz itu pun mengejutkan. Umi tahu kan waktu dari Desember tahun 2014, itu kan saya setiap hari kan nganterin Fahd. Oh iya, iya betul. Coba seingat Umi sampai bulan apa saya berhenti apa nggak boleh keluar. Salah kan ini ya pas ulang tahun ya, pas ulang tahun Fahd terakhir ya, ulang tahun Fahd yang di sekolah itu ya. Iya, tanggal 9 ya waktu itu, 9 April 2015 kita masih ulang tahun kan Umi. Iya, masih kayaknya Bapak masih datang ke sekolah, masih sempat ambilin rapot. Ibu, yang kemarin itu Bu, yang saya yang ucapan Fairuz itu benar Bu. Saya nggak boleh dikasih tahu tentang Fahd di KIP itu. Yang kemarin Umi cerita sama saya. Kalau jadi kan untuk kemarin itu memang dia sempat berpesan seperti itu, tapi lagi-lagi maksud saya gini loh Pak, saya juga nggak mau jadinya ribet juga nih jadi. Iya, saya sih bukan gitu mau comparein, bukan, saya cuma pengen dengar aja kan selama ini kan saya kehilangan nomor telepon Umi. Iya. Makanya kalau saya sih sebetulnya kalau itu selama masih hubungannya soal Fahd, karena biar bagaimana orang tuanya kan ya bapak sama maminya ini. Ya, kalau memang butuh informasi kita sih akan berikan kalau untuk soal perkembangannya Fahd gitu kan. Kalau menurut saya sih saya masih memberikan nafkah terhadap anak saya, di mana waktu itu saya pernah menyelenggarakan ulang tahunnya Fahd di sekolahnya itu dengan biaya saya sendiri. Disaksikan oleh teman-temannya, disaksikan juga oleh guru-gurunya, dan beberapa kali saya bawa anak saya jalan-jalan, ketemu dia minta apa saya belikan. Apakah itu bukan nafkah? Yang saya nafkahi adalah anak saya, bukan ibunya. Kenapa? Karena saya sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi dengan ibunya. Tak pelak, tanda tanya besar pun mencuat. Benarkah Fairuz telah menutup-nutupi akses Gali untuk bisa mengetahui keadaan Faaz putra mereka?
Ironisnya belum terjawab, teka-teki baru pun muncul. Pasalnya, guru sekolah Faas turut mengeluhkan perubahan sikap Faas yang mendadak menjadi agresif dan konon akibat pengaruh seseorang. Apa gerangan yang terjadi? Diungkit Gali, sang putra kerap menyaksikan pertengkaran Fairuz dengan sang pacar. Mungkinkah kini Faas buah hati mereka terkena dampaknya dan menjadi agresif? Entahlah. Yang jelas, alih-alih sibuk meredam sikap agresif putranya, kabarnya kini pihak Fairuz justru tengah sibuk mengambil ancang-ancang untuk melaporkan Gali ke Polda Metro Jaya. Siap menyeretnya ke jalur hukum dengan sederet pasal yang mengandung ancaman hukum serius. Iya, soalnya si Siti juga cerita sama saya juga malah keadaan yang di rumah, Pak, tolongin Pak, di rumah berantem terus tuh ibu sama pacarnya, kasihan Fas. Yang sering kita ini sebetulnya yang sering kita bukan komplain ya, maksudnya kenapa ini kan yang selalu saya tanyakan, Fas ini kenapa agak agresif gitu. Nah itu biasanya memang di rumah dia nonton apa paling saya cross check itu gitu. Nah kalau yang dia bilang sih enggak ada nonton ini, enggak ada nonton itu gitu. Ya gimana enggak? Ya cuman kan itu ininya anak-anak pasti dia melihat gitu. Jadi kenapa dia begitu di sekolah, kenapa dia pukul temannya di sekolah, kenapa dia agresif sama temannya di sekolah, karena pasti ada dia lihat atau dia rasakan gitu. Nah yang itu yang mau saya tanyakan ke ibunya gitu, karena apa dia lihat itu di rumah sehingga dia lakukan itu di sekolah gitu kan. Tapi kalau ibunya sih nggak bilang ada dia selalu bilang yang baik sih. Silahkan tanya ke security-nya apa gimana, ke pihak rumah sana, apakah cowok itu 24 jam ada di sana. Kalau dari saya iya, karena saya menyaksikan sendiri. Saya pun menyaksikan sendiri bahwa Fairuz dengan pacarnya pernah bertengkar di depan anak saya, dan saya mendengar sendiri, bahkan Kumala pun mendengar sendiri. Itu posisi di dalam rumah? Posisi di dalam rumah, dan mereka berantem di kamar saya dulu. Itu bukan, itu cuman teman, tidak ada Fairuz mau menikah itu pasti kasih tahu saya. Apalagi Fairuz masukin orang ke dalam rumah, tidak mungkin saya nungguin Fairuz di situ. Itu tidak mungkin semua. Tidak mungkin semua, masa saya diamin anak saya macam-macam, nggak mungkin. Almarhum nanti saya ingat almarhum, nggak mau. Ya apapun yang dibicarakan Gali semuanya tidak benar. Dan kalau seandainya, dan harapan saya ngapain sih dia ngurusin hidup saya gitu loh. Mau saya pacaran sama siapa, mau saya nikah mau ngapain, itu kan udah bukan urusan dia lagi. Uruslah hidup masing-masing, kecuali dia sempurna baru dia boleh ngurusin orang gitu loh. Jadi karena manusia tuh gak ada yang sempurna, jadi jangan pernah kita menghakimi seseorang kalau diri kita belum lebih baik dari orang itu. Jadi kalau misalkan seandainya dia gak ada itikat baik untuk memperbaiki ini semua, pasti aku akan lanjut. Orang pengaduan polisi di Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam 310 dan 311 KUH Pidana dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Ya, jadi kalau diulangin lagi, ini benar-benar gua lakukan ini. Kalau diulangin lagi benar-benar saya akan laporkan polisi. Benar nggak? Iya, betul. Sesaat lagi, Was-Was masih akan kembali dengan kabar gonjang-ganjing rumah tangga Lulu Tobing hingga kejutan manis Fitri Karlina untuk ulang tahun sang suami. Seperti apa ceritanya?